Secara sederhananya, human design itu sebenarnya seperti buku manual Mhm. gitu. Terus kadang-kadang kalau misalnya habis ketemu orang banyak gitu, apakah jadinya energinya habis atau justru malah semakin excited Hmm. gitu. Hmm. Bu Amanda sendiri udah tahu belum human design-nya apa? Belum, coba bisa diinfo. Tapi Bu- jangan bisik-bisik aja ya. Halo semuanya, selamat datang di program baru Ramadan with Amanda. Bagi yang menjalankan, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga bulan ini menghadirkan ketenangan, kejernihan, dan makna yang lebih dalam. Jadi puasa sebagaimana kita ketahui adalah perjalanan pulang, pulang ke tubuh, pulang ke jiwa, pulang ke kesadaran. Tapi Ramadan itu selalu mengubah ritme hidup. Tubuh melambat, energi berfluktuasi, pikiran mencari keseimbangan. Tapi di balik semua perubahan itu ada undangan halus untuk mendengarkan diri secara lebih seksama. Hari ini saya ditemani oleh Mariana Dewi, praktisi Human Design, Trauma Informed Coach, dan Meditation Guide yang sebenarnya juga teman lama saya yang sudah 13 tahunan belum bertemu lagi. Halo Mardeo, senang sekali bisa ketemu lagi dan berbagi ruang refleksi bersama. Terima kasih Ibu Amanda sudah mengundang saya di sini hari ini. Sungguh amat sangat bahagia sekali bisa bertemu sama Ibu lagi 13 tahun setelah pertemuan kita yang terakhir. Dan terus terang saya juga eh, jarang-jarang gitu ya dengar istilah human design, dan ketika diangkat isu ini saya pikir wah saya harus belajar nih dari aslinya. Jadi sebenarnya apa sih human design itu? Lalu bagaimana esensinya dalam konteks mengenal diri kita? Sebelum kita masuk ke puasa nih ya. Human design untuk mengenal diri kita itu bagaimana, Mardeo, bisa dijelaskan? Jadi, secara sederhananya, human design itu sebenarnya seperti buku manual, Bu Amanda. Kayak kalau misalnya kita habis beli alat elektronik, pasti kan ada tuh buku manual cara penggunaannya, gimana cara setupnya gitu. Nah, kira-kira human design ini tuh seperti itu, tapi untuk diri kita sendiri. Jadi, dia menjelaskan cara bagaimana energi kita bekerja, terus habis itu mungkin bagaimana kita komunikasi dengan orang lain dan bagaimana kita juga bisa memahami orang lain. Nah, em, makanya mungkin kalau misalnya kita bisa lihat orang lain kerja terus tapi kok nggak kelihatan capek, sedangkan kita baru kerja sebentar mungkin eh, lebih mudah lelah gitu ya. Atau mungkin kita lihat orang lain kok energinya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan diri kita. Nah, jadi human design itu membantu diri kita untuk mengenal kenapa sih aku begini. Jadi ada handbooknya atau apa? Atau ada beberapa tipe gitu mengenai human design ini? Betul sekali, ada beberapa tipe. Jadi, cara untuk mengetahui human design ini sebenarnya adalah dengan data lahir kita. Jadi, tempat, tanggal lahir, sama jam lahir. Nanti akan dimasukkan ke dalam kalkulator gitu. Sebetulnya di internet tuh juga banyak em, penghitungan yang kalkulator yang gratis lah istilahnya ya, Bu. Hmm. Jadi, teman-teman kalau misalnya, atau Ibu Amanda kalau tertarik bisa mencari tahu di internet, di Google itu banyak yang website-website yang bisa dipakai, terus nanti masukin data lahirnya, terus habis itu jadi bisa ketahuan nih human design-nya apa. Nah, di human design sendiri itu ada 5 tipe. Jadi manifestor, generator, manifesting generator, projector, dan reflektor. Jadi kalau 5 itu apa kemungkinan overlap nggak dari tipe satu? Mungkin dia ada yang
Yang tadi kan ada manipulator apa? Manipulator Man- generator. Manifesting Oh, generator. manifest. Bukan manipulator ya. Iya. Apa bisa overlap gitu satu tipe dengan tipe lainnya? Ada yang kemiripan, terutama manifesting generator, karena kan manifesting generator itu merupakan gabungan dari generator dan manifestor. Hmm, Jadi mhm. bisa ada kemiripan. Bu Amanda sendiri udah tahu belum human design-nya apa? Belum, coba bisa diinfo. Tapi Bo- jangan bisik-bisik aja ya. Boleh kalau misalnya mau di kalkulasi, saya bisa bantu. Bisa langsung nih ya, biar jelas gitu kita arah pembicaraannya kemana gitu. Jadi mau dihitung nih Boleh, langsung nih saya. boleh. Sebentar, saya buka dulu. Jadi ada rumusnya ya. Betul. Nah, tapi saya butuh data kelahiran Bu Amanda nih sama jamnya. Apakah tidak apa-apa? Nggak apa-apa, 12 Februari Sebentar. 1957, lahirnya jam 6 pagi. Sebentar, sebentar. Saya hitung dulu. Saya masukin dulu datanya. Aduh, harusnya Eh, nggak boleh nih kasih tahu umur. Kan kemarin baru ulang tahun nih. iya. Maaf Ibu, tanggal berapa tadi? 12 Februari. Oh, baru kemarin banget ulang tahunnya. Kemarin. Wah, selamat ulang tahun ya Bu Amanda. Happy Thank belated birthday. you. Mohon maaf tadi tahun berapa? 19. 1957. Oke. Aduh, orang tahu semua nih umur saya. Jam 6 pagi ya. Lokasinya Hmm. di Jakarta kah? Bandung. Bandung. Oke. Jalannya juga ada kalau mau lahir di mana. Ibu Amanda ini tipenya adalah generator. Artinya, Oke. artinya Eh, apa itu? Artinya nih, Bu Amanda itu tuh orangnya sangat suka, em, sangat energinya banyak. Jadi em, energinya tuh banyak banget. Apalagi kalau udah melakukan hal-hal yang disukain, energinya tuh kayak kalau ibarat di belakang punggung ini nih ada baterai energizer gak habis-habis. Bener gak nih? Bener loh itu. Ya nggak Mirna? Nah, jadi energinya tuh gak habis-habis kalau generator, terutama melakukan hal-hal yang disukain. Terus habis itu kalau misalnya, jadi kalau di human design itu tuh dia selalu ada dualisme gitu, Bu Amanda. Jadi ada yang sinyal kalau selaras dan tidak selaras. Basically tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk gitu ya kalau di human design. Hanya ada ya lagi selaras atau tidak selaras. Dan kadang-kadang kan kalau misalnya temen-temen nih yang bukan generator atau bukan manifesting generator gitu ya, biasanya tuh suka ada rasa iri karena energinya nggak sebanyak generator atau nggak sebanyak teman-teman MG gitu. Padahal sebenarnya ini bukan soal baik atau buruk, tapi bagaimana cara kita bisa memaksimalkan energi kita gitu dengan ya memang cara kita masing-masing gitu ya, bukan caranya orang lain. Biasanya yang membuat tidak selaras itu adalah mengerjakan hal-hal yang sebenarnya Bu Amanda tuh nggak pengen kerjain. Rasanya jadi berat di tubuh gitu. Oke, jadi tadi kan katanya ada 5 nih ya tipenya. Mm, Nah, kalau misalnya kita kembalikan ke bulan Ramadan ini ya, bulan suci mm, Ramadan ini, itu kan Ramadan ini terkait dengan energi ya. Jadi mm, bagaimana human design ini bisa membantu seseorang gitu supaya apakah dia tetap selaras ataukah tetap semangat dan lain sebagainya supaya jadi generator terus sepanjang bulan puasa gitu misalnya. mm. Nah, kalau jadi untuk kalau misalnya kita ngomongin soal bulan puasa sendiri, itu kan em, tadi seperti yang Bu Amanda bilang juga, ritme kan banyak yang berubah ya, gitu. Mungkin ritme makan berubah, terus ritme istirahat, biasanya tidur jam berapa, tapi mungkin sekarang lebih lama nih ibadahnya gitu ya, lebih panjang. Nah, jadi perubahan-perubahan ini tuh biasanya kan memang membuat tubuh kita tuh jadi perlu beradaptasi dulu gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya awal-awal terasa lebih berat karena lebih perlu beradaptasi, tapi mungkin kalau misalnya udah lebih lama gitu ya, mungkin udah
seminggu atau 2 minggu udah terasa lebih ringan gitu, udah lebih enak, lebih nyaman. Kalau cara untuk mengatur produktivitasnya itu sebetulnya adalah dengan lebih memilah dan memilih mana yang memang memberikan excitement. Kalau misalnya ada banyak ajakan bukber gitu ya, kalau misalnya memang rasanya ada yang kurang bikin excited atau kayak rasanya kok kayak berat ya di badan kayak ingin datang gitu atau udah capek banget. Nah, nggak apa-apa kok untuk menolak. Bilang enggak itu tidak apa-apa banget kok. Hmm, hmm, hmm. Yang jadi ibaratnya kalau udah mood baru ngerjain tugas sesuatu gitu. Jadi harus peka ya sama keadaan sendiri ya. Betul sekali Oke, oke, oke. gitu. Jadi generator itu karena memang sangat terkoneksi dengan tubuh generator dan MG itu manifesting generator Oke, gitu. itu baru baru dua ya yang kita bicara. Jadi generator, tadi apa pertama manifesting Betul. itu ya. Eh, Baru eh, baru generator, baru manifesting generator, terus yang dua lagi apa? em, jadi manifestor, manifesting generator, projector, generator dan reflektor. Tadi yang sudah kita Reflektor, bahas adalah generator dan eh, MG. MG MG, itu ya manifesting generator ya. betul sekali. Kalau reflektor apa dia? Kalau reflektor ini, nah kalau teman-teman reflektor itu tuh cukup unik gitu karena mereka jumlahnya hanya 1% di dunia ini, Bu. Oh, Mm-mm, gitu. gitu. Nah, Hmm. mereka ini energinya itu tuh memang cenderung kurang konsisten. Jadi memang butuh waktu Hmm. lebih banyak untuk istirahat. Nah, Yang paling banyak apa tipe human design di Indonesia deh ya misalnya jangan mm, dunia gitu. yang paling banyak itu generator sama manifesting generator, Bu, memang. Oh, Mereka oke, sekitar oke. 70%. Wow. Mm-mm. Reflector terus apa lagi yang lain? Proyektor. Ah iya, projector tuh apa misalnya? Kalau proyektor itu tuh seperti saya ini proyektor. Kayaknya Kak Mirna juga proyektor. Nah, em, kalau proyektor itu tuh biasanya lebih mm, orangnya itu lebih bagus dalam mengarahkan. Jadi tugasnya untuk di ibaratnya di dunia ini ya diciptakannya untuk mengarahkan gitu. Jadi guiding energinya. Nah, Hmm. Hmm. em, mungkin lebih ngerasa lebih bisa melihat sesuatu tuh dengan detail, lebih bisa Hmm. melihat dari jarak yang jauh. Jadi kayak bird's eye view gitu. Hmm. 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 Nah, em, kalau proyektor sendiri itu kira-kira di dunia ini sekitar 20%. Banyak juga ya. Mm-mm. Terus untuk bisa memahami human design itu kan Mardeo kan ceritanya wah kayaknya udah di luar kepala gitu ya semuanya. Terus kan tadi katanya bisa aja gitu ya kita cari di internet. Tapi biasanya bagaimana praktek untuk mendalami itu? Apa ada kursusnya atau otodidak atau apa gitu? Ah, iya, kalau saya kebetulan jadi sempat udah tertarik lama, Bu. Tapi kan memang human design ini tuh bukan em, ilmunya tuh maksudnya banyak dan informasinya itu juga banyak gitu ya. Sebetulnya Hmm. kalau misalnya kita mau browsing aja sendiri Mhm. otodidak itu bisa banget. Tapi Hmm. memang jadinya membingungkan gitu. Hmm, hmm, hmm. Terlalu banyak informasinya ya. Betul, iya. Oke. Nah, jadi saya kebetulan belajar dengan guru saya ada training. Beliau kalau misalnya ibu tahu namanya Samara Fahrana. Hmm. Mm-mm. Iya, Oke. saya belajar dari beliau. Oke, terus kita balik lagi nih ya, Mm-mm. bagaimana memanfaatkan pengetahuan kita tentang human design supaya Ramadan kita itu lebih reflektif dan spiritual. Jadi, oke, harus tahu oh, aku nih generator nih ya. Jadi kalau Mm-mm. puasa saya harus gini 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 gitu. Mm-mm. Jadi dia harus refleksi dulu ke dirinya tipe human design-nya apa, Mm-mm. kemudian bagaimana supaya Ramadannya lebih maksimal. Ambil contoh aja Mardeo.
sebagai apa sih Anda reflektor ya? Proyektor, proyektor. Proyektor. Ya. Sebagai proyektor, how do you manage gitu Ramadan? Em, oke, saya sejujurnya tidak merayakan puasa, Ibu. Nggak Tapi, apa-apa. em, ya mau disclaimer dulu. It's Em, okay. Tapi jadi kalau misalnya untuk proyektor sendiri, karena energinya itu tidak sekonsisten generator gitu ya, dan manifesting Hmm, generator, jadi mungkin memang lebih mudah lelah gitu. Nah, hmm, makanya kalau misalnya bekerja, sebaiknya tuh nggak kerja terus-menerus gitu, hmm, 8 jam. hmm, Jadi kalau misalnya, oke ngerjain satu pekerjaan ini 1 jam gitu, terus istirahat dulu 1/2 jam misalnya, ngobrol atau minum hmm. air, jajan gitu ya, minum kopi. Nah, baru habis itu lanjut lagi gitu. Jadi usahakan istirahat tuh sebelum bener-bener capek. Oke, tapi jadi keywordnya itu hanya energi atau ada indikator-indikator lain ketika kita berbicara human design? Indikator-indikator seperti apa Bu maksudnya kalau Kan tadi boleh tahu? kita bicaranya fokusnya energi. Oh, ha. Ada lagi nggak yang kita fokus selain energi? Em, Mainly sebetulnya energi, tapi human design itu tuh juga menjelaskan misalnya kita punya tendensi-tendensi tertentu, kayak misalnya cara kita meng-approach life gitu ya. Terus Hmm. sebetulnya dia juga menjelaskan our life purpose gitu, Bu. Jadi misi hidup kita tuh sebenarnya apa? Kenapa kita diciptakan Tuhan di dunia ini gitu ya. Hmm. Mm-mm. Gitu. Terus sebetulnya banyak banget informasinya, termasuk mungkin cara kita untuk memanifestasikan sesuatu gitu. Terus environment mungkin environment yang cocok untuk kita itu seperti apa sih gitu. Jadi cocoknya kita nih bekerja di tempat yang seperti apa misalnya. Jadi dia cukup detail gitu. Tapi memang ini tuh butuh waktu lahir yang akurat gitu ya, karena ada komponen semakin dalam tuh komponen-komponennya semakin sensitif sama menit juga gitu, Bu. Itu jadi sebetulnya dia bisa membantu kita menjelaskan em, ibaratnya ya itu tadi ya manual book kayak bagaimana sih uh, sistem kita ini bekerja gitu. Jadi eh, aplikasinya itu bisa banyak ya, bisa untuk Mm-mm, pekerjaan, kehidupan, even love life gitu ya. Cocok nggak? betul. Kamu generator, aku reflektor, cocok nggak ya? Ada juga gitu. Eh, Kalau di human design bukan cocok atau tidak cocok, tapi lebih kayak bagaimana cara misalnya saya berelasi dengan Ibu Amanda gitu, atau misalnya saya lagi dengan suami gitu ya, bagaimana berelasi dengan suami gitu. Jadi dia menjelaskan dinamikanya, tapi tidak menentukan cocok atau tidak cocok gitu. Jadi pasti cocok nih ya semua orang. Asal asal memang benar-benar em, ibaratnya tuh sama-sama selaras gitu. Fair juga ya. Jadi dia Mm-mm, tidak menutup kemungkinan gitu ya akan sesuatu hal, which is good. Tapi ini mm-mm. basisnya nih apa sih? Psikologi atau anatomi atau apa ya? Kalau human design sendiri itu tuh memang basisnya adalah ancient wisdom dan modern science gitu. Jadi dari ancient wisdomnya sendiri itu ada Chinese I Ching gitu Bu. Terus habis itu Western Astrology, terus habis itu Tree of Life dan wisdom dari chakra juga. Kalau misalnya dari modern science-nya itu ada epigenetics, terus ada quantum physics. Jadi ada suatu komponen partikel bernama neutrino. Nah, si neutrino ini tuh tersebar di alam semesta kita dan ini tuh kita hirup gitu. Nah, si neutrino ini tuh membawa informasi. Informasi inilah yang kemudian membentuk si human design kita. Oke, jadi science based ya ini ya sebenarnya. Mm-mm, betul. Hmm, menarik ya. Bisa kalau digali lagi lebih dalam lagi bisa banyak sekali penerapan-penerapan
human design ini. Kalau bahasa Indonesianya apa? Desain manusia. Iya. Iya, iya. Enggak, tapi gini ya, tadi kata Mardeo eh, tidak menjalankan puasa maksudnya Ramadan. Karena kan kalau tiap-tiap agama dan kepercayaan itu kan masing-masing juga ada puasa-puasanya sendiri. Betul. Iya. Ya, yang kita bicara ini kan sebenarnya lebih ke energi. Mm-mm. Bagaimana bisa lebih selaras, Mm-mm. lebih produktif dan lain sebagainya. Apalagi kan kalau kita yang Ramadan ini, aduh ngantuk ya, udah ngantuk Ha-ah. habis buka puasa udah kenyang, aduh udah malas ke masjid dan lain sebagainya gitu. Padahal kan kata orang kita harus beribadah sebanyak-banyaknya, Hmm. berbuat baik sebanyak-banyaknya, bersedekah sebanyak-banyaknya gitu Mm-mm. ya. Jadi kita kan memang harus ya tadi menyelaraskan energi ini gitu ya. Jadi eh, tipsnya gimana tuh selain ya mungkin gini ya, mungkin jangan menghukum diri sendiri terlalu banyak kali ya. Mm-mm. Tapi kan orang jadi FOMO ya, oh dia udah itikaf di masjid 10 hari, masa aku nggak bisa gitu misalnya gitu. Ha-ah. Gimana caranya supaya nggak mau compete gitu loh. Sekarang kan orang compete apalagi di kota-kota seperti sekarang ini ya. Bener. Iya sih, memang betul. Em, Mungkin kalau tips dari saya, yang paling penting itu adalah membuat intensi. Jadi, intensinya apa nih? Misalnya di bulan puasa kali ini, dan intensi kan bisa berubah-berubah ya, Bu. Maksudnya di bulan puasa berikutnya nanti mungkin intensinya berbeda, itu tidak apa-apa gitu. Nah, tapi mungkin dengan membuat intensi kita juga jadinya bisa lebih fokus gitu. Oke, apa nih misalnya goal saya? Misalnya saya mau lebih memberi ruang untuk diri sendiri, em, istilahnya slow down gitu, untuk benar-benar slow down, untuk refleksi gitu. Jadi dengan kembali ke si intensi ini, kita jadinya bisa terus-menerus kayak, oh iya, apakah yang teman-teman saya lakukan nih mungkin, apakah ini selaras dengan intensi saya? Oh enggak. Oke, kembali lagi ke intensi saya gitu. Nah, tadi kan sebut I Ching, sebut Tree of Life, sebut Mm-mm. cakra dan lain sebagainya. Ada ritualnya nggak human design ini? Meditasi Uh. keh apa gitu? Mm-mm. Em, Kalau misalnya mau meditasi ya, bisa datang meditasi human design bersama saya di Oh Jiva mau aja, dong Bu. daftar, daftar. Ayo. Ya, sebetulnya kalau misalnya untuk ritual sendiri, sebetulnya nggak ada ya, Bu. Cuman mungkin kalau misalnya nih, oh mungkin Bu Amanda nih suka. Karena kalau misalnya kita berada di alam itu kan itu bisa secara otomatis grounding our energy ya Bu gitu. Terus habis itu kita jadinya lebih terkoneksi juga dengan alam semesta gitu dan secara otomatis energi kita tuh juga jadi meningkat karena kan kalau berada di alam pohon-pohon itu tuh istilahnya mereka tuh energinya em, baik ya gitu. Jadi kita akan menyelaraskan dengan si alam ini gitu. Cocok nih, udah aku. Iya. Jadi di Inggris itu ada saya juga pernah berguru gitu ya. Dia Mm-mm. coach juga. Mm-mm. Nama programnya tuh Outdoor Intelligence. Apa tuh, Bu? Ya gitu, jadi dengan terkoneksi di alam itu, ya kita pasti akan lebih lebih baik lah dalam decision Mm-mm. making dan lain sebagainya lebih baik. Dan akan ada step-stepnya gitu, terkoneksi dengan alam itu. Ada yang misalnya, oke, kalau saya belum bisa pergi kemana-mana, di rumah saya harus ada pohon, ada batu, ada Hmm. lukisan dan lain sebagainya. Lalu step keduanya apa? Keluarlah sebentar 5 menit, 10 menit gitu lihat hijau-hijau gitu ya Mm-mm. atau lihat TV, itu step kedua. Step ketiganya jalan gitu ya. Yaitu di alam setengah hari atau 2 jam, 3 jam. Dan yang terakhir itu yang udah yang jalan spiritual walking gitu yang sampai 3 hari Wow. kayak Hmm. kalau pernah dengar El Camino Santiago. Iya. Nah, itu kayak gitu-gitu. Nah, itu makin ke atas tuh outdoor intelligence-nya Oh. makin tinggi. Nah,
kayaknya ini juga ada kaitannya gitu ya, si human design. The more someone is connected to nature, the better gitu ya harusnya Mm-mm. ya. Oke, Mm-mm. cocok kalau gitu nanti saya ikut daftar meditasinya. Terus Wah, ini tadi yang kita belum bahas. Mardeu ini juga trauma informed coach. Itu bisa dijelaskan nggak gimana itu? wow, trauma informed coach itu em, saya sebagai coach tidak secara langsung menangani trauma ibu. Jadi kayak karena kan mungkin kalau untuk trauma secara khusus mungkin butuh intervensi psikologis atau mungkin psikiater ya gitu. Tapi em, maksudnya trauma informed coach ini adalah saya memiliki awareness soal nervous system gitu Bu. Jadi kalau misalnya ada klien, um, cara coachingnya itu pun juga akan berbeda-beda dan apa namanya ya, dan juga jadinya bisa lebih mengetahui si klien ini tuh butuh apa sih gitu. Kira-kira cara yang terbaik untuk bisa um, kalau misalnya lagi anxious gitu ya, ke cara terbaik untuk menangani atau mungkin being present with the anxiety itu gimana sih caranya Saya gitu. tertarik karena saya juga mendalami coaching. Hmm, Eh, saya ikut nature-based coaching gitu ya, gimana wow. menggunakan alam jadi partner kita. Mm-mm, Ada lagi sustainability mindset coaching gitu. Eh, ya mirip-mirip gitulah ya dengan mm-mm, yang human design ini. Jadi saya rasa itu bisa bisa bersinergi nanti kita gali lagi lebih dalam gitu ya ini mm-mm. kegiatannya. Cuman tadi kita balik lagi ya ke puasa gitu ya. Bagaimana si human design ini bisa membantu puasa kita supaya lebih produktif. Puasa apapun gitu ya dalam Mm-mm, dalam agama apapun gitu. mm-mm, Nah, kalau kita belum tahu gitu ya human design ini, tapi kalau Mardeu bisa memberi tanpa tahu nih orang nih human design apa tanpa ngitung-ngitung gitu ya, iya, eh, gimana caranya orang bisa produktif gitu ya tanpa burnout. Kalau belum tahu nih kita human design-nya apa, gimana mm-mm. kita produktif tanpa burnout? Mungkin kalau misalnya saya boleh kasih tips nih Bu, paling enak dan mungkin yang paling nyaman itu adalah mulai dari observasi diri sendiri dan bereksperimen. Kapan nih kira-kira ngerasa paling energinya tuh paling banyak gitu. Terus kapan kira-kira ngerasa mulai drop. Kalau saya tuh biasanya ngerasa saya mulai fokus itu kalau misalnya udah di atas jam 10. Tapi kalau udah habis makan siang kadang-kadang suka kayak capek gitu. Jadi perlu istirahat dulu. Nanti kalau udah jam 2 jam 3 seger lagi gitu. Ah, saya sih jam 2 jam 3 udah tidur ngantuk. Oh, jadi Kayak, tiap orang mesti mesti tahu ya dia ya. mm-mm, Hmm. gitu. Terus kadang-kadang kalau misalnya habis ketemu orang banyak gitu, apakah jadinya energinya habis atau justru malah semakin excited Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Nah, jadi dengan menyadari gitu ya dan aware dengan Hmm. pola-pola ini, kita jadinya juga lebih mudah untuk tahu kita tuh produktifnya gimana sih gitu. Iya ya, jadi kita memang mesti peduli sama diri sendiri karena tadi kan Mm-mm. misalnya baterai sosial kita udah habis, terus Betul. ada pertemuan, ah nggak enak ah kalau nggak datang dan Iya. lain sebagainya, padahal Mm-mm. itu tidak baik gitu ya untuk diri kita sendiri. Dengan Mm-mm. kata lain, tidak semua undangan berbuka bersama harus dipenuhi ya. Iya betul. Itu ya, Tak. Heeh. tergantung juga audiensnya. Soalnya bukannya apa-apa, kadang-kadang kan ya gitu jor-joran gitu ya, eh, Mm-mm. flexing dan lain sebagainya. Oh. Mm-mm. Ada juga sih unsur-unsur itu yang harus kita jaga, tapi intinya yaitu bagaimana kita em, kembali apa reserve our energy kali ya supaya Mm-mm. puasanya lebih lebih apa namanya maksimal dan jeda atau berhenti sejenak itu bukan bukan kelemahan ya Betul sebenarnya. sekali. Iya, Iya, iya. benar.
Jadi, Apalagi kan kadang-kadang kalau misalnya kita kan sering kali mengglorifikasi ya Bu hustle culture. Aku harus hmm, ini gitu. hmm, hmm, Eh, harus punya side job A B C D E F G gitu untuk bisa em, mungkin flexing gitu ya Bu. hmm, hmm, Nah, tapi sebenarnya apakah ini tuh memang benar-benar selaras dengan diri kita gitu hmm. atau jadinya malah draining? Oke, jadi memang bukan banyak-banyakan kegiatan gitu Mm-mm. ya. Karena gini, tadi kan dibilang generator, saya itu kan energi nggak habis-habis. Jadi Iya. seperti, sekarang saya baru mengerti. Jadi seperti sakau gitu ya, kalau udah mengerjakan sesuatu, what's next gitu loh. Jadi pengen itu gitu. Mm-mm. Apalagi kegiatan yang tadi yang memang memang saya suka gitu. Iya. Nah, jadi sekarang mungkin harus harus lebih sadar ya diri saya. Oh, generator nih nggak boleh nih gini mesti jaga supaya selaras. Jadi nanti ikut kelas meditasinya Mardewe kita ya. Asik. Ayo. Iya, iya. Ada pesan nggak Mardeo buat pemirsa? Eh, mau menambahkan yang tadi Bu Amanda bilang soal banyak-banyakan Hmm. kegiatan, banyak-banyakan kerjaan. Benar sekali Bu. Saya setuju banget. Karena memang ini kan bukan Olympics ya. Hmm. Jadi nggak apa-apa banget kalau misalnya memang butuh waktu istirahat. Kita Hmm. membutuhkan istirahat tuh bukan karena kita lemah gitu. Yang Hmm. berikutnya adalah sering-sering main ke alam. Nah, Ya, hmm. Hmm. mm-mm. Ya, Karena ya, ya. apalagi kalau misalnya kita bekerja di Jakarta gitu ya, mungkin main ke alam itu tuh jadi sesuatu justru yang harus diusahakan gitu. Siap, siap. Jadi nanti kita bikin program lagi ya ini Iya, ya. Tidak berhenti asik. sampai di sini saja. Oke, Mardeo, terima kasih ya sudah hadir di ruang refleksi ini. Teman-teman, kita hentikan di sini dulu. Sampai jumpa di episode Ramadan with Amanda berikutnya.